Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu bertertua di semesta. Ini ada berita bagus ya dari Detik News ya, tentang apa yang ngabalin hari Jumat 1 Januari 2021 jam 7.48. Sekarang baru jam 8.25 ya. Baru sejam yang lalu. Judulnya ngabalin soal Front Persatuan Islam, apapun namamu, kau tidak ada tempat. Nah, ya kan? Saya baca ya. Nanti saya akan kenalkan organisasi yang saya baru bentuk ya. Baru 2 cabang ya, Parung sama Garut ya. Garut ada Kang Anton di sana, jualan kulit. Jadi saya juga bikin ini FPI, Front Pedagang Islam ya. Silakan yang mau gabung ya. Hubungi saya aja 0812 1022 6145. Ini HP di sini, HP pribadi, WA ya. Nanti kita lanjutkan ya, kita ngomong ini. Tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ali Mokhtar Ngabalin menanggapi pendeklarasian Front Persatuan Islam oleh sejumlah orang usai Front Pembela Islam dilarang pemerintah. Ngabalin menyebut tidak ada tempat di negeri ini untuk Front Persatuan Islam. Front Persatuan Islam FPI, apapun namamu, kau tidak ada tempat di Republik ini, tulis Ngabalin dalam media sosialnya Jumat 1 Januari 2020. Berarti hari ini Ngabalin memberikan tautan unggahannya itu kepada Detik.com ya. Menurutnya haluan Front Persatuan Islam adalah negara khilafah Islamiyah. Punya cita-cita ya rapopo, kenapa sih? Saya aja punya cita-cita bikin FPI, Front Pedagang Islam. Basis dan haluanmu adalah negara khilafah Islamiyah. Itu adalah sebuah pembangkangan maksudnya. Kalau ngetik itu yang teliti terhadap negara dan konstitusi yang sah dan berlaku, tulis Ngabalin. Ia meminta generasi muda Islam untuk memahami situasi tersebut. Menurutnya generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal. Radikal, seneng banget sih jualan yang radikal. Awas jangan gagal paham. Generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal, jelasnya. Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh sejumlah ex tokoh-tokoh Front Pembela Islam ya. Ini di sini pentolan saya ganti dengan tokoh-tokoh yang ini. Wartawannya siapa sih? Nulis pentolan kayak makanan pentol cilok aja. Oh, nggak ada yang nulis, nggak ada ngumpet ya. Pada Rabu 30 Desember kemarin, keterangan Front Persatuan Islam, Front Persatuan Islam disampaikan lewat press tertulis. Selengkapnya di halaman berikut. Selanjutnya saya ketik. Terus apa lagi? Nanti saya komentari ya. Deklarator dari Front Persatuan Islam ini, Persatuan Islam ini termasuk Munarman. Jadi deklaratornya ada 19 ya. Kalau nggak salah, hitungan saya kemarin keliru, 18, sebenarnya 19 ya. Salah satunya Munarman, sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizik. Selain Munarman, nama-nama lain yang menjadi deklarator adalah, ini ada Habib Abu Fihir Alatas, Tubagus Abdurrahman Anwar, Ahmad Sobri Lubis, Abdul Qadar Aka, Awid Masuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Habib Alatas Sarjana Hukum, Habib Ali Alatas Sarjana Komunikasi ya, komputer apa komunikasi. Tuan Kota Basalama, Habib Syafiq Ali Idrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahrozi Waluyo Joko, dan M. Lutfi. Mereka semua menolak keputusan pemerintah yang dituangkan lewat surat keputusan bersama SKB soal pelarangan Front Pembela Islam. SKB itu dinilai mereka sebagai bertentangan dengan konstitusi, bahwa oleh karena keputusan bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi keputusan bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas
maupun dari segi legitimasi, kata Front Persatuan Islam. Ya itulah ya tentang ucapan ngapalin. Nah, ini ada suruh baca di wanti-wanti Menko Polhukam untuk Front Persatuan Islam. Apa wanti-wantinya? Kita baca hari Jumat 2021, jamnya jam 7:40. Ya, barusan ya, 50 menit yang lalu. Jakarta, selepas pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam atau FPI, para tokoh di organisasi kemasyarakatan ormas itu memilih bersalin rupa dengan Front Persatuan Islam. Namun pemerintah tidak ambil pusing akan hal itu. Awalnya Menteri Koordinator Bidang Politik, ya, Hukum, Keamanan, dan Menko Polhukam Mahfud menyampaikan perihal keputusan pelarangan FPI. Saya ingin menyampaikan bahwa sejak tanggal, udah ini berita lama ini. Terus berikut isi keterangan dalam surat keputusan. Udah semua. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Namun Mahfud sebagai Menko Polhukam membolehkan Front Persatuan Islam, meski singkatan Front Persatuan Islam sama dengan FPI atau Front Pembela Islam yang telah dilarang. Alasan Mahfud ada di halaman berikutnya. Klik. Ini bikin konten nggak jelas. Aduh, saya pengen ke WC lagi, sakit perut. Mahfud menjelaskan dalam konstitusi warga negara tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi baru. Bagus. Namun Mahfud menegaskan bila semua kegiatan itu harus sesuai dengan aturan. Iyalah, harus sesuai. Menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi warga negara untuk membentuk organisasi atau perkumpulan, kata Mahfud kepada Detikcom Kamis 31 Desember. Mahfud menuturkan setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi apapun, kata Mahfud, diizinkan oleh konstitusi asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh melarang, itu hak konstitusional, jadi boleh membentuk organisasi apapun selama tidak melanggar hukum. Iya, itu apa maksudnya ini? Aku lama benar sih Pak Mahfud nih. Mahfud menyampaikan dalam bentuk suatu organisasi tidak harus ada izin. Ya udah, aku udah dengar waktu kemarin di TV One. Namun Mahfud mengingatkan jika pemerintah bisa melarang organisasi untuk berkegiatan apabila diketahui melanggar ketentuan hukum. Iya, aku kan udah tahu. Serta melanggar ketertiban umum. Terus nggak ada isinya Pak Mahfud. Ya wes, sekarang ngomongin aja Front Pedagang Islam ya. Itu saya gagas hari Jumat ini tadi pagi ya. Tadi pagi karena saya sudah jualan kaos secara online. Itu edisi pertama itu tentang Jenderal Sudirman, edisi kedua tentang Haji Agus Salim, edisi ketiga tentang Habib Rizik Syihab, yang dengan quotes-nya itu adalah berjuang itu penuh fitnah, maka kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik. Nah, karena saya juga pedagang itu gerobak itu apa namanya? Gerobak saya. Pedagang. Orang kuliah punya duit. Kemana kuliah? Iya, tapi kalau udah 2 minggu ke bawah. Lah, ini hari libur masih kuliah aja. Udah 2 minggu kata-kata. Iya dah, nyuci setrika ya. Kuliah jurusan cucian dan setrikaan. Nah, sekarang saya ingin mengajak penonton bersama Jawa di 5 benua kita bikin ormas atau apa nama ormas atau yayasan khusus jualan. Jadi organisasi pedagang Islam namanya Front Pembela Islam ya. Nggak usah izin, nggak apa-apa ya, perkumpulan tuh nggak usah izin.
langsung nanti yang pengen punya barang saya iklankan di channel ini, ada biayanya sedikit lah ya, nanti dikirim dari pabrik masing-masing atau dari tempat usaha masing-masing. Tapi syaratnya setiap kota ada, misalnya FPI Garut, FPI Parung, FPI Magelang, FPI Semarang, FPI Pacitan, FPI Pandaan, FPI Probolinggo, FPI Tenggarong gitu ya, Front Pedagang Islam maksudnya. Terus bisa tukar-tukar informasi. Jadi kalau bisa setiap anggota FPI atau Front Pedagang Islam itu punya channel, dirintis dari awal ya. Untuk sementara silakan memanfaatkan channel Pesantren Ojo Lali ya kan. Ini Pesantren Ojo Lali yang subscribernya kan lumayan tuh, ada berapa, 253.000 ya, yang nonton viewersnya mungkin ada 30 juta, kan lumayan tuh. Nah, untuk promosi barang-barang yang bisa dijual, nanti pemesannya langsung ke yang pemilik barang. Jadi yang pemilik barang itu nanti kita cantumkan nomor HP-nya, order ke si A di kota Anu, ini HP-nya nanti dikirim langsung dari pemilik barang ke pemesan ya. Pemesan yang ke pemesan yang ada HP-nya tadi gitu. Jadi saya untuk sementara sebagai ini aja, penyalur informasi atau menyambung, melakukan networking aja ya, untuk memperlancar penjualan barang-barang di saat ekonomi yang lesu barangkali. Dengan cara ini kita bisa meningkatkan sales atau pendapatan atau meningkatkan penjualan dan memasarkan produk-produk bikinan kita sendiri. Kalau bisa kita memproduksi barang-barang sendiri. Saya pernah jualan tongkat ya dari bambu untuk bapak tua yang perlu tongkat ya, nggak usah beli dari apotek kan. Kan apotek suka jualan kursi roda sama bambu sama ini apa namanya, tongkat. Nah, kita orang sini kita suruh bikin dari bambu, tengahnya ada besi, terus kita jual 200.000. Ada yang beli itu, anaknya dari Jogja yang bayar untuk bapaknya di Bekasi, bapaknya yang udah renta, udah perlu tongkat misalnya begitu ya. Ya saya jual, ditampakkan barangnya di channel ini misalnya begitu. Atau saya bikin kaos ini, bikin kaos dari berisik ini, bikinnya ada sekaligus 8 lusin, 8 kali 12 berapa, 96 biji ya, insya Allah ya. Habib Rizik Syihab ini kan nggak dilarang nih, kecuali kalau gambarnya Palu Arit itu mungkin dilarang karena ada tab MPRC, atau mungkin gambar simbol Front Pembela Islam, logonya mungkin dilarang sekarang ya. Tapi kalau Habib Rizik kan nggak dilarang, iya kan, kaos ini. Nah, kalau dilarang, semua dilarang, nanti jangan-jangan tidur aja dilarang nanti. Selamat bergabung ya. Pengen kontak langsung ke 08 ke saya ke 08 12 12 00 61 45. Ayo kita memperkuat ekonomi keluarga kita masing-masing dengan cara tanzim ya. Di berbagai kota itu mungkin pada bingung di kota masing-masing ya. Mendingan daripada bingung di rumah masing-masing, ayo kita bingung bersama secara berjamaah supaya lebih terarah dalam wadah perkumpulan FPI, Front Pedagang Islam. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir, Sobron, Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya tunggu ya kontaknya ya. Ke mana? Ke 08 12 12 00 6145. Ya udah, kalau jadi YouTuber agak sedikit kurang waras. Jangan jaim. Jangan merasa jadi orang pintar di depan kamera, karena yang lihat kita itu banyak lebih pintar. Oh ya, yang punya HP yang terkonekted kepada internet atau kepada YouTube itu ada jumlahnya 160 juta ya. Jadi pasar besar kan untuk jualan itu, internet atau YouTube itu. 160 juta orang yang punya HP di Indonesia. Berpikirlah sendiri.